Jadi kamu mau tahu apa cara terbaik untuk launch produk baru? Tahun lalu aku berhasil launch produk yang laris ratusan customer di hari pertama, dan di video kali ini aku bakal share caranya gimana biar kamu juga bisa. Let's go! Step yang pertama adalah cari ide produk yang laku. Cari ide untuk produk baru itu agak berbeda dengan cari ide bisnis. Kalau kamu itu lagi cari ide bisnis, cara tergampang adalah lihat dari keseharian. Tapi kalau bisnis kamu itu udah jalan dan kamu tuh lagi cari ide untuk launching produk baru, cara paling gampang adalah lihat dari customer feedback. Selain gampang, ini juga the best way untuk kamu bisa launch produk yang sesuai dengan minat customer kamu. Kalau misalnya kamu cuma ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan kompetitor, belum tentu apa yang diminati oleh customer mereka itu sama dengan yang diinginkan oleh customer kamu. Contohnya, tahun lalu aku ada launch webinar cara mulai bisnis. Nah, setelah webinarnya selesai, aku ada sebar form feedback dan aku minta pesertanya untuk bantu isi. Nah, dari situ kelihatan banget kalau ternyata customer aku itu mau banget belajar keuangan untuk bisnis, seperti cara bagi profit, habis itu cara untuk mencatat keuangan bisnis yang berjalan. Nah, dan akhirnya aku dapat ide untuk launch kelas keuangan bisnis yang laris ratusan customer di hari pertama. Nah, biar kamu bisa langsung praktek, aku bakal share 4 cara gampang biar kamu bisa kumpulin customer feedback. Yang pertama adalah review marketplace. Kalau kamu jualan di marketplace, coba kamu baca review bintang 3 dan ke bawah dan kamu lihat apa yang bisa kamu perbaiki. Cara yang kedua adalah baca komen dan DM di sosial media. Biasanya di sosmed itu customer akan banyak request produk-produk yang kamu belum punya. Misalnya kamu jualan sendal, terus ternyata ada orang yang komen, "Kak, ada heels nggak ya?" Nah, itu kan bisa jadi ide buat next produk kamu kan? Cara ketiga adalah tanya langsung atau ngobrol langsung dengan customer. Nah, kamu bisa langsung ngobrol aja dengan customer gitu dan meminta honest review dan juga feedback dari mereka, bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan produkmu gitu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan juga apa yang mereka harapkan dari kamu ke depannya. Cara yang keempat adalah sebar form, dan ini juga cara yang paling sering aku lakukan gitu. Jadi kamu bisa buat form feedback gitu, misalnya dari Google Form atau SurveyMonkey atau dari aplikasi manapun. Lalu kamu bagikan itu kepada customermu dan kamu minta feedback dari mereka, pendapat mereka, dan juga apa yang mereka inginkan dari kamu ke depannya. Nah, kalau kamu udah kumpulkan feedback customer yang banyak, tinggal kamu pelajari polanya. Pasti ada nih request produk gitu yang bakal muncul lagi dan lagi dan lagi. Nah, itu bisa jadi peluang untuk kamu jadikan ide produk baru. Nah, kalau kamu udah ada ide nih mau launching produk apa, jangan langsung satset masuk produksi gitu. Nah, kamu nggak boleh skip langkah yang satu ini karena ini penting banget, yaitu market research dan validation. Jangan sampai kamu udah terlanjur keluar duit, keluar tenaga untuk launching produk yang ternyata enggak diminati oleh customer. Nah, meskipun kamu dapat idenya itu dari feedback customer, kamu masih tetap perlu melakukan market research dan juga validation untuk memastikan kalau produk yang akan kamu launch ini, pertama, benar-benar diinginkan oleh customer, dan kedua, ini yang paling penting, customer itu rela keluar duit untuk mendapatkannya. Karena kadang nih, customer itu banyak mau ini, mau itu, mau ini, gitu, tetapi mereka ekspektasinya dapat gratisan gitu, alias mereka nggak rela bayar. Nah, aku kasih contoh lagi dari pengalaman aku gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya aku tahun lalu bikin webinar cara mulai bisnis? Karena komen paling banyak di account aku adalah, "Ci, gimana caranya untuk mulai bisnis?" Makanya aku bikin webinarnya, dan ini webinar berbayar kayak gitu. Dan ternyata hasilnya itu nggak serame yang aku expect, nggak serame komen-komen yang ada di akun aku kayak gitu. Nah, dari formulir feedback yang udah aku bagikan, ternyata aku lihat kalau mereka itu tertarik banget untuk belajar keuangan bisnis. Makanya setelah itu aku launch kelas keuangan bisnis, dan ini tuh laris ratusan customer di hari pertama. Dari situ aku belajar kalau meskipun lebih banyak customer atau followers aku yang tertarik untuk belajar cara mulai bisnis, mereka gak rela keluar duit untuk belajar mendapatkan ilmu itu. Tetapi kalau keuangan bisnis, mungkin secara jumlah totalnya yang tertarik keuangan bisnis gak sebanyak yang tertarik untuk belajar cara mulai bisnis. Tapi dari yang lebih dikit itu, mereka rata-rata rela bayar untuk mendapatkan ilmu keuangan bisnis.
Jadi kadang ya dalam bisnis itu memang agak aneh, tapi kadang apa yang diinginkan customer sama yang customer rela bayar kadang bisa jadi dua hal yang berbeda. Jadi gimana caranya biar kita bisa memvalidasi permintaan atas calon produk yang bahkan kita belum launch? Nah, pertama, kamu bisa tanya ke customer yang udah setia. Kalau misalnya nih, kamu launch produk ini, mereka bakal tertarik beli atau enggak? Dan kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Dan kalau misalnya kamu mau, kamu juga boleh tanya, kira-kira kamu rela keluar berapa untuk mendapatkan produk ini? Cara kedua adalah kamu bisa mulai bahas secara tipis-tipis di sosial media kamu gitu. Nah, ini agak tricky ya, karena kamu belum bisa spill produk yang akan kamu launch itu apa, tapi kamu masih bisa tes apakah ada permintaan untuk produk yang akan kamu launch. Biar nggak bingung, aku langsung contohin aja ya. Nah, misalnya nih, kamu selama ini jual sendal jepit, rata gitu ya. Nah, terus kamu lagi pikir mau keluar sendal yang ada heelsnya, biar bisa agak tinggi kayak gitu. Nah, daripada kamu tanya, guys, kamu tertarik nggak kalau misalnya ada sendal jepit yang ada heels kayak gitu? Coba kamu bikin kayak gini. Pernah nggak rasa kalau misalnya pengen nyantai, tapi pengen kelihatan elegan juga? Kayak gitu. Nah, di situ kan kamu bisa ngetes responsnya customer terhadap masalah. Apakah mereka banyak yang merasakan masalah yang akan di-solve oleh produk baru kamu nanti. Cara yang ketiga adalah kamu ngobrol langsung dengan orang-orang yang mirip dengan target market kamu. Kalau misalnya target market kamu itu mahasiswa, coba kamu ngobrol dengan kenalan atau temen yang mahasiswa juga. Dan kamu tanya, kalau misalnya ada produk ini, mereka tertarik untuk beli nggak? Jadi bukan hanya mereka mau atau enggak, tapi apakah mereka tertarik untuk beli. Sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, boleh banget untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualannya relate. Oke, kalau kamu udah tahu apa produk yang akan kamu launch dan kamu sudah melakukan validasi kalau produk kamu ini benar-benar diinginkan customer dan mereka rela bayar untuk mendapatkan produkmu, kamu bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu persiapan. Dalam kata lain sih ya product development ya. Nah, di tahap ini sih sebenarnya tergantung dari apa produk yang ingin kamu produksi gitu. Jadi aku nggak akan bahas terlalu detail karena cara produksi masing-masing produk itu beda-beda semua. Tapi aku bakal share beberapa tips yang akan membantu kamu di tahap persiapan ini. Yang pertama adalah buat produk sampel. Jadi terutama kalau kamu jualan produk fisik, ada bagusnya untuk kamu buat produk sampel untuk trial dan tes kualitas sambil kamu ngecek atau mencari supplier-supplier untuk bahan baku. Kamu lagi persiapkan peralatan yang akan mendukung produksi barang produk baru ini. Nah, kedua, kamu harus siapkan foto produk. Nah, biar hemat waktu dan biar persiapanmu nggak terlalu lama karena kamu tunggu produknya final. Nah, kamu bisa ambil foto produk menggunakan produk yang sampel yang tadi kayak gitu sambil kamu masih lagi proses revisi atau memperhatikan beberapa detail yang sampai nanti produknya itu benar-benar siap untuk kamu launch. Ketiga, kamu perlu mempersiapkan stok batch pertama. Ingat, stok pertama nggak perlu terlalu banyak, oke? Lebih baik itu kita stok lebih sedikit tapi sold out dan kamu buka PO daripada belum apa-apa langsung numpuk banyak stok mati. Next, kamu juga perlu mempersiapkan SDM. Nah, ini maksudnya itu kamu perlu training dan juga pastikan kalau SDM kamu itu cukup untuk mendukung launching produk baru ini. Nah, kamu juga perlu mempersiapkan value proposition. Nah, value proposition adalah value atau faktor pembeda kamu yang akan menjadi keunikan kamu, yang membedakan kamu daripada kompetitor. Biar gampang, kamu langsung aja jawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, produk kamu ini untuk siapa? Dan yang kedua, apa masalah yang akan diselesaikan oleh produk kamu? Ketiga, jelaskan fitur produk kamu dalam bentuk poin-poin. Dan yang keempat, apa yang membedakan produk kamu dari produk kompetitor. Nah, kalau produk kamu udah siap dan value proposition kamu juga udah siap, kamu bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu marketing dan launching. Kalau kamu mau launching produk baru, hal pertama yang kamu lakukan adalah hangatkan customermu. Coba kamu bayangkan, lebih gampang jualan ke siapa? Ke customer yang dalam tanda kutip dingin, yang masih belum kenal produkmu, bener-bener gak ada bayangan, atau customer yang udah hangat, yang udah lama menunggu-nunggu kapan produk kamu di launch. The easiest way untuk memanfaatkan
memanaskan customer kamu adalah dengan mengumpulkan calon customermu di dalam sosial media kamu dan kamu spill tipis-tipis produk yang akan kamu launch. Dengan gitu, di hari kamu launching, kamu sudah memiliki customer yang hangat yang udah nggak sabar dan menunggu-nunggu kapan kamu launching. Cara terbaik adalah dengan spill produk secara bertahap-tahap dan juga ada ceritanya. Ada 3 tahap utama saat kamu lagi cerita untuk mempersiapkan launching suatu produk gitu. Nah, yang pertama adalah sadarkan masalah, kedua, sadarkan solusi, dan yang ketiga adalah kenalkan produkmu. Nah, biar kamu ada gambaran kira-kira seperti apa, aku bakal langsung contohin ya. Anggap kamu lagi mau launching produknya heels tinggi yang empuk. Nah, jadi contohnya bisa begini, di minggu pertama kamu bakal fokus mensadarkan masalahnya biar kamu bisa menarik calon-calon customer yang bakal tertarik untuk membeli produkmu, untuk memecahkan masalah mereka. Contohnya bisa begini, kamu bisa posting gitu. Pernah nggak sih ngerasa jalan-jalan di mall tapi kakinya malah jadi sakit? Nah, di minggu kedua, kamu bisa fokus untuk mensadarkan solusinya gitu. Bikin customermu itu membayang-bayangkan seberapa enak hidup mereka kalau masalah itu sudah ada solusinya. Nah, contoh yang bisa kamu post gitu misalnya, tips memilih sepatu atau heels yang empuk gitu. Atau kamu juga bisa bilang kayak gitu, yakin heels yang nyaman semuanya mahal. Nah, di tahap terakhir, kamu bakal fokus kenalkan produknya. Karena customer kamu itu udah hangat, mereka udah sadar masalahnya, udah mau juga dengan solusinya, nah kamu udah siap untuk spill produk kamu. Dan kamu juga bisa spill seperti coming soon, produknya apa, launchingnya kapan. Bebas aja berkreasi untuk menarik perhatian customer kamu. Dan juga jangan lupa untuk bereksperimen, karena apa yang berhasil untuk bisnis sebelah belum tentu akan berhasil untuk kamu dan juga sebaliknya. Nah, meskipun ya launching produk itu jujur capek banget gitu, tapi kalau kamu lakukan launching produk dengan benar, kamu pasti melihat peningkatan dalam sales kamu. Nah, tapi kalau misalnya kamu rasa, kok aku udah capek-capek jualan, tapi cuannya nggak berasa ya? Padahal produkku bagus loh. Nah, bisa jadi masalah kamu itu bukan di marketing, tapi di keuangan. Dan aku udah spill 5 alasan yang mungkin bisa jadi akar masalahnya di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di video yang ini.